Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Walaupun sedikit, tapi kita coba belajar bareng ya untuk penyuluh hukum. Semoga nanti bermanfaat untuk persiapan Bapak Ibu tes. Seperti itu. Nah, langsung saja untuk penyuluh hukumnya ini kita latihan soal ya. Jadi sistemnya ada pertanyaan nanti bisa dijawab bareng. Terus kita coba bahas kenapa jawabannya seperti itu. Gitu ya. Nomor 1. Gerasi dan rehabilitasi yang diberikan Presiden adalah dengan memperhatikan pertimbangan A. Kepolisian, B. Mahkamah Konstitusi, C. Mahkamah Agung, D. Wakil Presiden. Ini ada di peraturan perundangan ini, gerasi sama rehabilitasi ini. Jawabannya apa Bapak Ibu? Boleh di tap di kolom komentar atau boleh nih open mic, kira-kira jawabannya apa dari bapak-bapak, ibu-ibu. Gerasi dan rehabilitasi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari ada MK, ada MA. Jawabannya tadi udah kelihatan sih sebenarnya. Jawabannya yang benar MA ya. Kenapa MA? Ini ada penjelasannya. Nih. Ya, betul. Mahkamah Agung memiliki peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan permohonan gerasi dan rehabilitasi. Gerasi itu tindakan Presiden untuk mengurangi, menggantikan, atau menghapuskan sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang. Sementara rehabilitasi adalah tindakan untuk menghapuskan catatan kriminal seseorang yang telah dipidana, sehingga mereka dapat kembali menjadi warga negara yang baik. Nah, Mahkamah Agung ini biasanya mengkaji permohonan gerasi dan rehabilitasi yang diajukan kepada Presiden. Jadi, Presiden mengajukan, terus MA-nya itu mengkaji, seperti itu. Memberi pertimbangan hukum dan juga merekomendasikan apakah tindakan tersebut memang benar dan harus diberikan, seperti itu. Mahkamah Agung melakukan evaluasi hukum dan dapat memberikan pandangan yang dapat mempengaruhi keputusan Presiden. Gitu. Jadi Presiden nggak semata-mata nih kayak ya udahlah dikasih aja gitu gerasi sama rehabilitasi, tapi ada pendapat dari Mahkamah Agung juga. Oke, lanjut ya. Oke. Kebebasan mengambil keputusan di setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri disebut boleh dijawab di kolom komentar. Disposisi. Oke, Pak Junaidi menjawab disposisi ya. Ya. Yang lain Bapak Ibu boleh menjawab di kolom chat kalau mungkin belum bisa open mic, tapi boleh juga open mic kalau mau punya pendapat yang lain dari Pak Junaidi. Tadi kan jawabnya A ya, disposisi. Diskresi kata Pak Wahid. Bu Maria, Amnesti. amnesti itu pengampunan. Oh. Kita lihat ya jawabannya apa ya. Ya. Diskresi. Nah, berarti jawabannya Pak Wahid tadi benar. Kenapa diskresi? Nah, ini penjelasannya ya. Diskresi adalah istilah yang merujuk pada kebebasan atau wewenang seseorang untuk mengambil keputusan di setiap situasi yang dihadapi, gitu. Berdasarkan pertimbangan dan penilaian pribadinya. Jadi, ya udah pertimbangan dia aja sendiri kayak gitu. Terus dia ngambil keputusan berdasarkan dirinya sendiri. Dalam konteks hukum atau pemerintahan, diskresi seringkali digunakan untuk menggambarkan kemampuan individu atau lembaga untuk membuat keputusan yang tidak selalu diatur oleh peraturan. Diskresi memungkinkan seseorang atau lembaga untuk menyesuaikan keputusan dengan keadaan dan informasi yang tersedia. Dalam konteks yang lebih luas, diskresi dapat ditemukan dalam berbagai profesi, seperti dalam keputusan yang diambil oleh petugas penegak hukum, pengadilan, pejabat pemerintah, dan sebagainya. Penggunaan diskresi memungkinkan individu atau lembaga untuk merespon situasi yang beragam dengan lebih tepat, sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Jadi, diskresi itu lebih seperti dia nggak terpatut pada peraturan yang ketat kayak gitu atau aturan-aturannya gitu. Jadi pendapat pribadi. Boleh diaktifkan speakernya soalnya tidak ada suara. Kak, boleh dicek device-nya ya atau HP-nya, jangan-jangan nanti dari sana yang nggak ada suara. Soalnya yang lain bisa menanggapi dengan baik kayak gitu. Suaranya saya terdengar kan ya?
Jelas. Jelas banget. Oke. Thank you Pak Wahid sudah. Pak Junaidi udah menjawab. Nomor 3 ya. Asas dalam hukum pidana ini diciptakan oleh Anselm von Verbach, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan ini dilakukan. Nah, itu asas apa? Asas dalam hukum pidana nih, yang artinya adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi aturan perundangannya udah ada, seperti itu. Baru dia melakukan perbuatan itu gitu. Ini masih TWK. Pak maaf ya, ini kelasnya penyuluh hukum. Silahkan meninggalkan kelas kalau salah room ya. Oke, silahkan dijawab Pak Junaidi, Bu Maria, Pak Wahid. Jawabannya apa nih? Asas legalitas, asas teritorial, Dienstrafzonderschuld, atau alasan penghapusan pidana yang ada dalam KUH? Asas apa? Asas legalitas, Mas. Legalitas. Ada lagi yang lain, jawab yang lain. Oke, kita coba ya, kita cek ya. Benar, jawabannya asas legalitas. Asas legalitas itu apa? Nah, asas legalitas juga dikenal sebagai nulla ponsin leg. Nggak tahu ngomongnya yang benar apa. Tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Prinsip fundamental dalam hukum pidana. Ya, hukum pidana itu prinsipnya itu. Tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi kecuali jika perbuatan tersebut telah diatur dan didefinisikan sebagai tindakan pidana dalam undang-undang yang ada pada saat perbuatan dilakukan kayak gitu. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, jadi nggak dihukum kayak gitu loh perbuatan itu. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum bagi individu, memastikan bahwa seseorang tidak dapat dihukum ketika peraturannya itu belum ada, seperti itu. Atau pada saat itu belum diatur sebagai kejahatan dalam hukum, seperti itu. Umpamanya, nggak ada tuh aturan hukum tentang membunuh menggunakan pensil tumpul kayak gitu, umpamanya ya, ini umpama ya. Terus ada orang membunuh dengan menggunakan pensil tumpul. Nah, itu secara ini asas legalitas dia nggak bisa dihukum seperti itu. Pernyataan tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan adalah pernyataan mencerminkan asas legalitas. Atau dalam konteks lain, Dienstrafzonderschuld itu juga sama. Oh, berarti jawabnya yang Dienstrafzonderschuld tadi benar ya harusnya ya? Karena asasnya sama. Tapi itu asas legalitas ya. Betul ini. Oke. Prinsipnya sama. Oke. Nomor berapa ya? 4 kali ya. Konsep rule of law dan negara hukum mempunyai tujuan yang sama, yaitu ini bukan SKD ya. Bukan Kak. Bahas soal PPK aja teh. Kak, ini bahas PPK penyuluh hukum. Dilihat lagi grupnya ya, Kak. Oke, lanjut nih teman-teman penyuluh hukum. Konsep rule of law dan negara hukum mempunyai tujuan yang sama, yaitu apa? Negara hukum. Yang konsep Apa Pak Junaidi? mempunyai tujuan yang sama. Saya lebih kecil, Mas. Bahwa hukum merupakan peraturan yang mengikat. Oke, negara hukum. Negara hukum ya, berarti. Iya. Oke, kita lihat ya. Bu Maria sama Pak itu ada pendapat lain, Pak Wahid? Oke, kalau nggak ada, kita coba lihat ya jawabannya ya. Bahwa dalam, B ya jawabannya, bahwa dalam negara yang berdaulat adalah hukum. Jadi kalau negara hukum itu tuh nih, memastikan bahwa hukum berada di atas segalanya dalam tata kelola negara dan bahwa negara dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Ini berarti bahwa dalam negara yang berdaulat adalah hukum dan hukum tersebut harus dijunjung tinggi. Jadi intinya kalau negara hukum atau rule of law itu tuh negara itu menganut
pemerintahannya itu ya berdasarkan hukum yang berlaku kayak gitu. Siap, siap. Karena kan negara hukum ya. Dia menjalankan negaranya pakai hukum kayak gitu. Itu ya. Ini soal berikutnya, Universal Declaration of Human Rights, ada UDHR atau Deklarasi HAM ditandatangani pada tanggal hari HAM nih kira-kira tanggal Hari. berapa HAM? Di grup tadi di grup ada yang pernah bilang ya bahwa yang tentang penyuluh hukum tuh soalnya kayak 10% gitu, 90%-nya tentang Ya, hukum kan. ada ya. Hukum umum. Hukum umum. Jadi mungkin aja nih kayak gini gini keluar kayak gitu tentang hukum kan intinya gitu. Tentang pasal-pasal, tentang apa lagi? Ya, tentang hukum peraturan kayak gitu. Kita coba ya. Kalau Universal Declaration of Human Rights itu ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1948. Nah, ini atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal diadopsi dan ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1948 yang merumuskan dokumennya PBB. Nah, terhadap pelanggaran hak asasi manusia selama Perang Dunia II. Nah, tujuannya juga untuk mengakui melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Seperti itu ya. Nah, makanya pada tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM Internasional. Gitu ya, tapi tahunnya 1948. Gitu. Selanjutnya, salah satu jenis keadilan di mana setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya disebut justitia commutativa, justitia distributiva, lex generalis, atau lex specialis. Keadilan di mana setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jawabannya adalah apa Pak? Kecil suaranya. Masih ragu. Masih ragu ya. Keadilan di mana setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya, lex generalis. Thank you Kak ini baru join udah langsung aktif nih, keren banget nih. Oke, kita coba cek ya. Justitia distributiva jawabannya. Penjelasannya seperti apa nih? Justitia distributiva adalah salah satu jenis keadilan yang berkaitan dengan pembagian sumber daya, hak, dan keuntungan dalam masyarakat. Dalam konteks justitia distributiva, prinsipnya memastikan bahwa setiap individu menerima bagian yang adil dan layak dari sumber daya atau keuntungan yang ada berdasarkan hak atau jatah mereka. Seperti itu ya. Jadi kalau memastikan setiap orang dapat apa yang menjadi hak atau jatahnya itu namanya justitia distributiva. Oke, ini tadi soal terakhir. Terima kasih yang udah hadir. Kita cuma belajar 30 menit ya, seperti itu. Tapi ya semoga yang udah datang dari awal tadi bisa mendapatkan manfaatnya, bisa untuk belajar juga. Terus mulai minggu depan kita coba belajarnya lewat latihan soal ya di Telegram, seperti itu. Ya. Terus mau promo dikit nih saya. Kalau mamanya pengen try out penyuluh hukum, bisa join di Crowdjobs. Harganya sedang diskon 50%. Harga awalnya 100 ya. Yang diskon 50% di bulan Oktober. Jadi buruan dapatkan diskonnya. Bisa cek crowdjobs.id atau di nomor 0895 3512 91440. Pak Rahmat ada yang ingin ditanyakan kah? Silahkan Pak, open mic. Halo Pak Rahmat, jadi bertanya. Oke, nggak jadi kayaknya ya. Oke, kalau gitu terima kasih buat yang sudah hadir. Salam kenal dan terima kasih ya Bu Maria, Pak Junaidi, Pak. Sama-sama. Itu dah itu. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.